Sight. Wish to pay tribute to my Khan from my journeys. Along. Margaret, this will not be forever. Master Polo. Your words can get you killed. China, Mongolia, I will be angry. You understand nothing. Go to. When was the last time? Last time what? Did not. Because it is only I. Our empire. Me. Great Khan. You Forever, devil. The Lord. I am the future Khan of Mongolia. Rebel. It's too simple, just killing him. But protect you. By any means necessary. One dies. And I still want those. Nobody. No God. We must attack as Genghis would. Oke, selamat datang kembali di channel Zona Visual. Bersama saya, perkenalkan Abdul. Di sini kita bakalan mereview alur film dari serial garapan Netflix bergenre perang historikal yang berjudul Marco Polo. Serial ini bercerita di abad pertengahan mengenai kisah satu suku bangsa, yakni bangsa Mongol yang dikenal sebagai bangsa paling barbar, mengerikan sekaligus brutal. Di masa itu, tepatnya pada tahun 1273, Kekaisaran Mongolia dikuasai oleh seorang pemimpin agung bernama Kublai Khan yang juga dirinya itu merupakan keturunan sekaligus cucu dari tokoh paling berpengaruh di masa tersebut, yakni Genghis Khan. Nih, Eke kasih tahu aja kalau Genghis Khan ini tercatat sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang masa setelah dirinya mendirikan Kekaisaran Mongolia dan berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Asia seperti dinasti Jin, Asia Tengah, dan Persia. Jadi ini membuktikan betapa hebatnya seorang Kublai Khan di mana darah sang kakek masih mengalir dalam dirinya. Di masa kepemimpinannya ini, Kublai Khan begitu berambisi untuk menaklukkan wilayah Cina Selatan yang saat itu berada pada pemerintahan dinasti Song. Bahkan diceritakan terhitung sudah 30 tahun lamanya, Kublai Khan tak pernah henti untuk memberikan ancaman terhadap benteng pertahanan milik dinasti Song. Dinasti Song sendiri dikuasai oleh seorang kaisar yang sudah berumur bernama Dujhong dan sementara pemerintahan di sana berada dalam kuasa Perdana Menteri yang biasa dipanggil sebagai Kanselir Jia Sidao. Tapi terlepas dari itu, nantinya sudut pandang kita akan terfokus kepada seorang penjelajah, pedagang, dan petualang asal Italia bernama Marco Polo yang pada suatu hari ditumbalkan oleh sang ayah untuk menetap di Kekaisaran Mongolia. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Mari kencangkan sabuk pengaman, siapkan kopi, cemilan, kaos kaki, jam tangan merek Casio, karena setelah ini kita akan masuk ke cerita. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, saya ingatkan untuk terus support channel ini dengan subscribe, like, dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Cerita bermulai di kota Venice, Italia, ketika Marco Polo masih belum diberikan kesempatan untuk bisa ikut bersama sang ayah melanglang buana berpetualang dan berdagang di tempat nan jauh di sana. Jelas hal ini membuat Marco berada di titik jenuh karena merasa hidupnya tak mendapati kemajuan dan hanya gitu-gitu saja. Akhirnya, momen yang dinanti-nanti oleh Marco datang menghampirinya. Sang ayah, Niccolo Polo, dan sang paman yang bernama Maffeo Polo baru saja mendarat di Italia dan berjanji akan menyertakan Marco ke dalam ekspedisi yang akan datang. Singkat cerita saja, mereka bertiga memulai perjalanan dengan melintasi lautan lepas. Perjalanan pun berlanjut di mana saat ini mereka terlihat sedang melintasi gurun pasir, yang artinya mereka telah memasuki jalur sutra yang diketahui sebagai satu-satunya jalur dagang penghubung ke wilayah Asia Timur, tepatnya daratan Cina. Bila dihitung-hitung, perjalanan yang mereka tempuh telah memakan waktu sekitar 3 tahun. Kini mereka pun tiba di sebuah desa di salah satu wilayah Mongolia, di mana desa tersebut terlihat luluh lantah setelah para penduduk desa menolak patuh terhadap sang penguasa Kublai Khan.
Nah, di situ juga mereka bertiga ditangkap oleh tentara kekaisaran Mongolia. Kemudian mereka dibawa ke istana megah Kublai Han untuk ditanyai maksud dari kedatangannya. Sebelum itu, biar saya jelaskan dulu soal latar belakang dari kekaisaran Mongolia dan perbedaan sistem kekaisaran dan kerajaan. Jadi pada awalnya dulu suku bangsa Mongolia terpisah-pisah sampai seluruh suku bangsa yang ada di sana disatukan oleh Genghis Khan. Tak sampai di situ, di bawah kepemimpinannya Genghis Khan berhasil memperluas wilayahnya dan menjadikan kekaisaran Mongolia sebagai salah satu kekuatan terbesar pada zamannya. Lalu apa sebenarnya perbedaan antara kerajaan dan kekaisaran? Jadi gini ya, kalau kerajaan itu mencakup kekuasaan dalam satu negara saja. Berbeda dengan kekaisaran yang di dalamnya mencakup berbagai negara berbeda dan dikuasai oleh satu orang saja, yaitu sang kaisar. Nah, untuk titel Han sendiri yang melekat kepada sosok Genghis Khan dan Kublai Han itu sebenarnya dimaksudkan kepada seseorang yang menyandang status sebagai penguasa raja atau kaisar. Jadi intinya sama saja, namun bila terdapat kesalahan dalam definisi dimohon untuk dikoreksi. Oke, lanjut ke cerita. Di sini kita melihat bagaimana sosok Kublai Han yang begitu diagung-agungkan. Ketiga orang asing ini hanya boleh merangkak dan diwajibkan untuk bersujud di hadapan sang kaisar. Ini memperlihatkan bahwa Kublai Han sendiri merupakan sosok terkemuka bukan hanya di Mongolia, tetapi di wilayah sekitarnya. Di sini Kublai Han menunjukkan kebesarannya dengan duduk di tahta, sementara jajaran petinggi kekaisaran duduk di bawahnya. Niccolò Polo mempersembahkan kepada sang kaisar sebuah minyak suci dari pemimpin ajaran Kristen di Italia. Sebagai permohonan agar dirinya diperbolehkan untuk melintasi jalur perdagangan sampai ke negeri Cina. Tapi tak semudah itu, rupanya Kublai Han merasa dikecewakan dan direndahkan sebab ia hanya diberikan sebuah minyak suci tanpa menyertakan tokoh yang ingin ia temui, yakni sang paus dari Italia. Terlepas dari itu, Marco Polo mampu membuat Kublai Han sedikit terkesan ketika ia mendeskripsikan perjalanan yang telah ia tempuh melalui sebuah syair. Dan juga di sini Marco Polo menunjukkan kepada Kublai Han bahwa dirinya bisa sedikit berbicara menggunakan sebuah bahasa yang tak banyak dikuasai oleh orang pada umumnya. Alhasil Kublai Han menilai bahwa Marco memiliki kecerdasan dan sebab itulah Niccolò memohon agar dirinya diizinkan untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan menyerahkan putranya kepada sang kaisar untuk dijadikan budak atau menjadi pelayan. Meski keberatan, Marco hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa sang ayah tega meninggalkan dirinya hanya untuk bisa melanjutkan perjalanan. Oke, setelah mengetahui bagaimana seorang Marco bisa masuk ke dalam ruang lingkup kekaisaran, kebetulan saat itu para petinggi di sana sedang mengadakan sebuah rapat untuk membahas sikap mereka terkait ambisi Kublai Han untuk menginvasi dinasti Song. Nah, sebelum masuk lebih jauh soal isi dari rapat tersebut, mari kita berkenalan dengan satu persatu para petinggi yang berada dalam kekaisaran. Yang pertama sudah pasti kita kenal dengan sang penguasa di sana, yakni Kublai Han. Kemudian sosok penting selanjutnya ada sang istri dari kaisar sendiri, yaitu Permaisuri atau Ratu Chabi. Lalu ada sang pangeran dari anak sang kaisar yang bernama Jinghim. Lalu ada adik dari sang kaisar yang berkuasa di Karakorum, ibu kota Mongolia terdahulu, yaitu Arik the Strong. Masih saudara sang kaisar, ia merupakan saudara sepupu Kublai Han, yaitu Kaidu. Di pemerintahan, kaisar memiliki seorang wakil bupati atau biasanya bertindak sebagai penasehat yang bernama Yusuf. Di posisi menteri keuangan diisi oleh sosok Islam lainnya yang bernama Ahmad. Dalam pertemuan ini, sang kaisar menitik beratkan pembahasan soal satu kota bernama Xiangyang, pusat dari pemerintahan dinasti Song. Kota Xiangyang sendiri terbilang paling kuat karena dikelilingi oleh benteng kokoh. Tapi masalahnya benteng tersebut dilindungi oleh pasukan Cina yang berlindung di wilayah lain yang bernama Wuchang. Maka dengan ini, Kublai Han mempercayakan sebuah misi kepada Jinghim untuk terlebih dahulu menaklukkan kota Wuchang. Golden Hawk down from the north. Cut their leader's head off and tie it to them. I will be emperor of the world.
Ngomong-ngomong soal dinasti Song, belum lengkap rasanya apabila kita tak mengetahui secara jelas struktur pemerintahan di sana. Dinasti Song dipimpin oleh seorang kaisar bernama Dujong yang saat ini kondisinya sedang sekarat. Untuk sementara pemerintahan di sana dipegang oleh istri sang kaisar yang bernama Fang Zheng. Nah, untuk urusan militer dan keamanan hampir keseluruhannya berada dalam kekuasaan Perdana Menteri yang di awal kita sebut sebagai Kanselir Jia Sidao. Nah, kanselir sendiri memiliki seorang adik bernama Mai Lin yang diketahui sebagai selir atau pelayan dari sang kaisar. Segitu dulu di dinasti Song. Kita balik lagi ke istana Mongolia di mana Marco diberikan kebebasan oleh Kublai Han untuk mengasah kemampuan dirinya agar menjadi lebih baik. Marco dilatih oleh seorang ahli bela diri yang memiliki julukan sebagai 100 mata. Meskipun dijuluki 100 mata, pada faktanya beliau tak bisa melihat diakibatkan oleh kebutaan. Tapi untuk urusan kungfu, kemampuannya tak bisa diragukan lagi. Terbukti dikala ia mampu memotong sebuah apel menjadi 4 bagian hanya dengan 1 lemparan saja. Tak hanya dilatih sebagai petarung, Marco menjalani pelatihan lain seperti memanah, menulis, dan melukis. Hingga pada suatu ketika, Marco diberitahu oleh Kublai Han bagaimana rakyatnya mendapatkan sebuah hukuman apabila melakukan sebuah kesalahan. Di situ pun ia diberikan sebuah tugas baru, yakni sebagai petugas pemungut pajak. I'm giving you freedom. I give you leave. Secara kebetulan saat itu Kublai Han tengah menanti pergerakan pasukan anaknya Jing Him yang direncanakan akan berangkat menuju Wuchang di malam harinya. Singkat cerita, Jing Him beserta pasukannya telah sampai di tempat yang dituju, namun masalahnya Arik dan pasukan emasnya tak kunjung datang sesuai janji. Dalam hal ini, Jenderal Perang mengusulkan untuk mundur demi menghindari hal di luar dugaan. Tapi sepertinya Jing Him tak melihat hal itu sebagai opsi dan selanjutnya cerita akan berlanjut di episode selanjutnya. Bagi yang penasaran dari kelanjutan cerita ini, kalian bisa tunggu kami di episode selanjutnya. Cukup sekian untuk episode ini, kita ketemu lagi dan terima kasih telah menyaksikan. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get up. Nor did you ask to be left opportunity to open trade routes to the west. Let him go.